Hey, hello, what is up you guys? Selamat subuh. Sekarang ini jam 1 subuh. Aku emang kayak gitu guys. Kalau di rumah tuh tidak pernah menjalankan pola hidup sehat. Kalau tidur malam itu nggak pernah malam ya tidurnya. Pasti selalu subuh. But anyway, kita hari ini tidak akan membahas pola hidup aku itu entah sehat atau tidak. Karena hari ini sesuai dengan judulnya, bukan hari ini, subuh ini sesuai dengan judulnya, aku akan sharing atau membagikan cerita tentang suka dan duka seorang pekerja offshore. Seperti yang kalian lihat, aku sudah memakai hanya untuk biar suasananya lebih ke offshorean gitu. Aku sudah memakai baju kerja aku ini. Ada orang yang menyebutnya coverall atau overall karena dia mengcover semuanya, semua tubuh kita. Dari ini bisa kalian lihat lengan panjang dan model celana panjang gitu kan. Kalau di Australia disebutnya high visibility karena di sini kan ada lace-nya ini. Kalau digelap dia akan mengeluarkan cahaya supaya orang bisa tahu bahwa oh itu ada orang di situ. Oke. So ya, langsung aja. Kira-kira mau sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Kalau aku sih lebih memilih dukanya dulu ya. Aku tuh kayak gitu, kalau ditanya mau good news apa bad news dulu, aku pasti milih bad newsnya. Supaya apa guys? Supaya happy ending, ya nggak sih? So ya, aku akan memulai dengan duka seorang pekerja offshore. Apa aja ya kira-kira? So di sini aku udah punya listnya di agenda aku ini. Kalau kalian udah menonton vlog aku yang sebelum ini, pasti kalian tahu bahwa aku baru membeli agenda baru. Ini khusus buat YouTube ya. Karena kebiasaan aku harus menuliskan dulu sebelum aku berbicara. Soalnya aku sering tuh berbicaranya nggak to the point gitu loh. Sering melebar ke kemana-mana. Jadi pertama aku memulai dengan duka seorang pekerja offshore, yaitu jam kerja yang panjang. Jadi kalau kita bekerja di offshore itu nggak sama dengan orang-orang yang bekerja di onshore. Karena kalau orang yang bekerja di onshore, yang di kantoran-kantoran itu kan sehari dia kerja 8 jam ya. Tetapi kalau di offshore kita kerjanya 12 jam. Well, ada yang bilang, kalian kerja di offshore itu cuma 10 jam kok, 2 jam dipakai buat istirahat. Well, oke. Jadi seperti ini. Kita kerja di offshore, kita mulai masuk kerja itu jam 6.30 pagi. Kita mulai dengan toolbox meeting, di mana kita mengupdate perkembangan apa yang terjadi. Dan di meeting itu juga kita mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa aja yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi mulainya jam 6.30 kita meeting, habis itu kita mulai bekerja. Nanti jam 9.30 sampai jam 10 kita ada yang namanya smoko. Smoko itu kayak snack, istirahat buat makan snack pagi. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa pekerja offshore itu cuma bekerja 10 jam, mereka tidak menghitung 9.30 sampai jam 10 ini yang istirahat itu mereka nggak hitung, karena mereka bilang itu kan istirahat, itu kan kalian nggak bekerja. Cuma menurut aku itu tetap shift aku gitu kan. Walaupun aku istilahnya istirahat, tapi aku juga standby gitu. Kalau misalnya ada darurat, pasti aku akan pergi bekerja gitu kan. Jadi menurut aku tetap 12 jam. Oke, lanjut. Tadi 9.30 sampai jam 10 pagi itu istirahat ya, 30 menit. Terus jam 10 kita kerja lagi, nanti jam 12 kita istirahat buat makan siang. Jam 12 sampai jam 1 siang. Terus dari jam 1 siang kita bekerja sampai jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Kita istirahat lagi untuk smoko. Jadi sehari itu smokonya 2 kali atau snacknya itu 2 kali. Kita masuk lagi jam 4, kita kerja sampai jam 6.30 kita selesai bekerja. Jadi bagi aku hitungan pekerja offshore itu dia bekerja 12 jam, bukan 10 jam. Dan juga seorang pekerja offshore itu dia bekerjanya 7 hari ya. Dalam seminggu 7 hari itu kerja terus, nggak ada thanks God it's Friday atau weekend. Kita nggak mengenal weekend, kita nggak mengenal thanks God it's Friday. Karena every day is Monday kalau kita bekerja di offshore. Sesuai dengan roster kita yang akan aku bicarakan sebentar lagi.
Jadi seminggu full 7 hari sesuai dengan jadwal kita. Kita 21 hari ya, 21 hari itu kita bekerja terus. Atau jadwal kita kalau 28 hari ya 28 hari itu kita bekerja terus. Pokoknya nggak ada hari Sabtu Minggu. Jadi di offshore itu hari libur cuma satu, yaitu hari Natal. Kalau hari Natal kita nggak bekerja, kita nge-games. So next, yang kedua adalah di offshore itu guys, banyak sekali tangganya. Ya ampun, aku tuh ya, pertama kali aku ini cerita aku pertama kali aku menginjakan kaki aku di offshore. Waktu aku turun dari helikopter. Jadi di sana itu ada berbagai namanya platform atau rig. Rig itu ya seperti bangunan di tengah laut. Ya. Jadi kalau aku bilang offshore di sini, jangan membayangkan seperti kalian tuh berada di atas kapal ya, karena rig itu bukan kapal. Dia itu kayak bangunan dari besi yang firm, yang kokoh karena kaki-kakinya itu ditanam ke dalam laut ya. Jadi walaupun ombak besar pun dia nggak akan oleng ya. So waktu aku turun dari helikopter, di tempat kerja aku itu ada 3 rig ya. Waktu itu, sekarang tinggal 2 sih. Waktu itu kita turun di rig yang 1, sementara akomodasi aku waktu itu di rig yang nomor 3. Jadi aku turun nih dari helikopter, aku dibawa induction ya, perkenalan tempat itu. Jadi aku dibawa berkeliling. Waktu itu aku berpikir HSE officer itu jalannya cepet banget, dan di rig itu tangganya banyak. Aku sangat-sangat capek sekali ya, karena dari rig yang aku bilang tadi, kita induction, kita mengelilingi semuanya. Aku baru sadar ternyata ini banyak banget tangganya. Jadi kalau bisa aku hitung, aku turun dari helikopter, aku turun tangga, 2 tangga, terus aku jalankan ke rig yang 1. Sampai di rig yang 1 itu kan di deck yang paling dasar ya. Jadi kita harus naik ke deck atas supaya kita bisa melewati jembatan untuk pergi ke rig akomodasi aku itu. Sampai di rig kedua aku naik tangga, ya ampun, baru 2 tangga ya. Itu aku udah ngos-ngosan banget, dan si petugas HSE ini dia tuh jalannya cepet banget gitu loh. Dan aku tuh yang lagi langsung, aduh ya ampun, aku tuh udah capek banget. Cuma namanya juga orang baru ya kan, kita nggak mau mengeluh ya. Dan dia tuh jalan sambil ngomong, sambil nunjukin ini dan ini. Aku tuh pikir ini orang apa dulu atlet kali ya. Kok bisa jalan secepat itu, naik tangga dan sambil ngomong. Terus sampai di atas kita lewat jembatan untuk pergi ke akomodasi kita. Sampai di akomodasi, turun tangga lagi guys. Turun tangga, terus kita masuk ke ruangan, di kayak welcome gitu sama orang-orang, ada bos kita di situ, ngobrol. Akhirnya kita disuruh ke kamar. Kita dikasih nomor kamar kita. Ya udah, kita menuju ke kamar, dan kamar aku itu di deck paling atas guys. Aku naik lagi tangga. Itu pengalaman aku hari pertama. Dan aku tuh yang udah kayak, aduh ya ampun, aku udah capek banget. Baru berapa jam aku tiba di sini, aku udah capeknya kayak gitu. Jadi tangganya itu banyak banget guys. Dan setelah aku ke kamar aku gantilah ya, karena naik helikopter kan aku pakai pakaian yang bebas, yang biasa. Dan di sana kalau mau kerja kan harus pakai yang seperti ini. Akhirnya aku ganti baju dan aku harus pergi ke, waktu itu aku dikasih ruangan, aku sama teman aku, kita punya kantor. Kantornya itu di mana? Kantornya itu di rig yang tadi kita turun dari helikopter guys. So aku ganti, turun tangga lagi, pergi ke rig yang kedua, melewati jembatan. Sebelum ke jembatan itu aku mesti naik tangga, terus lewatin jembatan, turun tangga, pergi sampai ke rig induk. Aku sebut saja rig induk ya, karena aku nggak bisa menyebutkan nama-nama fasilitas di sana, karena memang peraturannya untuk publikasi tentang fasilitas yang ada di tengah laut itu sangat strict sekali ya. Jadi aku sebut saja rig induk.
Akhirnya aku tiba di Rik Induk dan di sana aku tahu bahwa office yang diberikan ke aku itu adanya di dek paling atas. Jadi aku naik tangga lagi, guys. Aku naik tangga lagi ke atas. Dan aku tuh yang udah, ya ampun, perjalanan kita dari Dili ke tengah laut itu kan kita dijemput pakai mobil di rumah kita itu jam 5.20, yang mana aku harus udah bangun jam 4 karena aku emang kalau mandi tuh lama ya. Aku tuh yang udah ngantuk, kecapean, dan waktu itu memang aku nggak disuruh kerja, cuma aku tuh yang udah capek banget, ya ampun, ini tuh udah capek banget karena tangga. Jadi buat kalian-kalian yang sudah menandatangani kontrak dan sedang menunggu untuk berangkat ke offshore, bersiaplah. Bersiaplah untuk naik turun tangga karena di sana tuh tangga banyak banget tangganya. Dan yang membuat lebih beratnya lagi karena kita di sana kan memakai sepatu boots. Sepatu boots itu bukan kayak sneakers yang ringan ya. Sepatu boots itu lumayan berat. Dan kita harus naik turun tangga dengan sepatu boots plus overall. Ini coverall ini juga lumayan berat, guys. Jadi kaki kita tuh udah sangat capek sekali ya karena menanggung berat badan kita. Terus kalau melangkah itu dengan boots, dan kaos kaki untuk sepatu boots itu, guys, tebal juga. Jadi aduh, pokoknya itu pengalaman. Jadi buat kalian yang baru mau pergi ke offshore, yang belum pernah pergi dan sekarang sedang menunggu untuk pergi ke offshore, siap-siap untuk naik turun tangga dengan sepatu boots kalian. Yang nomor 3, keringat. Siapa sih nggak keringat? Well, okay, dengar dulu. Di sana itu mau dari posisi yang paling kecil sampai posisi yang paling bosnya, yang top, paling di atas, itu pasti keringetan. Karena kita kalau ke plant itu dimana semua vessels untuk pemrosesan minyak dan gas itu, kita kalau yang misalnya yang bos ya, ngapain bos pergi ke sana? Iya, dia harus pergi ke sana karena dia harus inspeksi ya, dia harus juga melihat kerja hari ini apa, gimana nih pekerjaan ini. Itu selain naik turun tangga, iklim kita yang daerah tropis ini sangat humid ya, membuat gerah ya. Dan di plant itu kan banyak vessels yang berisikan gas. Gas itu kan panas sekali ya, kalau baru dari reservoirnya itu ya, baru dari dasar laut itu dia kan panas ya, temperaturnya tuh tinggi sekali. Dari bawah dasar laut disedot ke atas, dia melalui beberapa manifold atau pipa-pipa itu kan panas. Manifold itu kan pipa ya, pipa besi ya, dialirin juga dengan gas yang panas, dia kan makin panas dia ya. Jadi udaranya udah panas, vesselnya ini. Jadi di situ tuh kita kalau ke plant itu kita gerah dan kita bakalan keringetan. Aku sehari itu ya, guys, aku bisa mandi 3 atau 4 kali. Pagi bangun, malam sebelum tidur, dan pas istirahat makan siang, aku pasti mandi dulu karena keringetan. Yang keempat adalah, seperti kalian sudah tahu, offshore itu kan di tengah laut ya. Dan di tengah laut itu identik dengan ombak yang besar atau cuaca ekstrim. Ombak yang besar, angin yang kencang, atau terkadang hujan deras. Well, sebenarnya yang nomor 4 ini, yang cuaca ekstrim ini juga bisa menjadi suka. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang kalau ada cuaca ekstrim, ada pihak-pihak tertentu yang senang. Kenapa? Nanti aku akan bahas di bagian selanjutnya ya. Jadi kalau untuk dukanya saat cuaca ekstrim, sebenarnya kalau dibandingkan ya, kita yang tinggal di iklim tropik ini dengan yang bekerja di offshore yang di North Sea, Laut Utara, itu di sana tuh cuacanya lebih, kalau dibilang ekstrim, itulah yang cuaca ekstrim ya. Kalau kita di iklim tropis ini nggak ada cuaca ekstrim sih. Kayak mereka di sana bisa ada salju, terus salju, hujan, angin, air laut, pokoknya mengerikan ya. Kalau kita di iklim tropis ini cuaca dibilang ekstrim pun nggak ekstrim banget, paling ya terkadang ombaknya yang besar. Cuma ya kayak aku bilang tadi, rig itu bukan kapal yang bisa teroleng ya. Rig itu firm, rig itu kuat ya. Aku selama 4 tahun lebih aku bekerja di sana, aku nggak pernah
Aku nggak minta sih. Maksudnya aku tidak mengalami cuaca ekstrim. Paling yang ekstrim cuma angin kencang. Itu pun kalau kita pas jalan kalau kita jalan melalui jembatan itu kita akan kerasa anginnya kencang banget. Tapi kalau kita di dalam akomodasi atau kita di office atau kita di plant itu yang tadi aku bilang, nah itu kan terhalang sama vessels yang besar itu. Jadi angin besar pun kadang kita nggak merasa gitu. Ya sama dengan hujan deras pun, kalau kita lagi nggak ada kerjaan di plant, kita cuma di office aja, kadang kita nggak tahu. Pas kita keluar, hujan ya. Cuma terkadang kita harus pergi ke rig yang lain. Kayak di tempat aku tuh ada rig yang di fasilitas di situ tuh ada 3 rig yang aku bilang tadi, tetapi kita juga mempunyai rig satu lagi yang jaraknya 2 km dari rig induk itu. Jadi untuk pergi ke sana kita harus naik kapal atau helikopter sih, tergantung. Tetapi kalau kita lagi naik kapal ya emang kerasa ya, kapalnya bakalan oleng banget ya kalau angin kencang atau hujan. Itu pas kita kalau naik kapal memang kita rada takut juga ya. So ya, itu mengenai cuaca ekstrimnya. Sekarang kita masuk ke resiko tinggi. Jadi buat kalian yang mau kerja ke offshore, mungkin kalian sudah di briefing duluan ya, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, sudah diberi pengetahuan tentang risiko apa aja yang ada di offshore itu. Memang risikonya tinggi ya, karena kalau plant itu meledak, minyak dan gas ini keluar dari reservoir itu dengan kayak aku bilang tadi, temperatur yang tinggi dan tekanan pressure yang tinggi ya. Jadi itu kalau ada kesalahan dan dia meledak, berarti semua orang yang di situ bisa kejadian kayak pesawat terbang kalau jatuh itu meledak, orang-orangnya bisa menjadi berkeping-keping ya. Itu resikonya bekerja di offshore. Itu risiko yang pertama. Dan risiko yang kedua, karena kita diangkut dari Dili ke tengah laut itu memakai helikopter, jadi ada juga risiko helikopter crash atau helikopter bisa jatuh. Syukurlah belum ada kejadiannya di Timor Leste, tetapi pengalaman aku waktu itu aku sudah habis training di Filipina dan aku sudah menunggu untuk berangkat ke offshore. Kita sempat ditunda keberangkatan kita karena ada kejadian helikopter jatuh dan menewaskan sekitar 14 atau berapa orang itu. Itu kejadian di tahun 2016 ya. Di North Sea, waktu mereka sudah selesai bekerja, orang-orang ini mau diangkut ke darat, helikopternya jatuh guys. Karena kejadian itu, perusahaan kita menunda keberangkatan kita ke sana karena mereka mau merevisi. Karena waktu itu helikopter yang crash itu, helikopter yang jatuh itu adalah jenisnya yang sama dengan helikopter yang waktu itu kita gunakan. Jadi waktu itu mereka langsung merevisi, mereka langsung menginspeksi helikopter itu supaya layak untuk terbang ya. Tapi syukurlah kita sekarang sudah punya helikopter yang baru, yang jauh lebih modern, yang jauh lebih nyaman, yang jauh lebih bagus. Resiko yang ketiga adalah kalau teman-teman seperti saya di bagian instrumentation and control, itu kan bagian dari bagian listrik ya. Ya, di sana itu kita sering melakukan inspeksi di switch roomnya itu, dan di situ juga high voltage, tegangan tinggi. Itu juga resikonya ya, disengat listrik ya. Itu resiko yang sangat tinggi ya. Kalau orang yang tersengat listrik itu bisa langsung meninggal ya. Apalagi dengan voltage yang begitu besar, tegangan yang begitu besar ya. Tersengat listrik atau apa ya? Aduh, sorry ya. Aku lupa. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya tersengat listrik. Bukan tersengat listrik, aku tahu pasti ada satu bahasa. Maksud aku electrical shock gitu ya. Terus ya, itu dia resiko-resiko tinggi yang ada di offshore ya. Dan juga di sana itu banyak, kayak aku bilang itu, banyak tangganya, jadi kamu bisa jatuh atau jatuh ke laut atau ya. Kita lanjut ke nomor 6. Duka seorang pekerja offshore yang berikutnya adalah pajak pendapatan yang tinggi. Jadi aku nggak tahu mengenai Indonesia, tapi kalau di Timor Leste ini pajak pendapatan orang-orang yang bekerja di onshore itu cuma 10% ya. Itu pun 10% dari gaji kalau
gaji kita di atas $500. Misalnya kita punya gaji $501, yang dikenakan pajak cuma yang $1 itu aja, 10% dari $1 itu aja. Jadi kalau gaji kita $501, kita cuma membayar pajak sebesar 10 sen. Tetapi seorang pekerja offshore, pajaknya itu 30% dari gaji kita. Jadi itu cukup banyak ya. Contohnya kalau gaji kita $1.000, berarti gaji kita dipotong $300, kita cuma terima $700. Lumayan banget ya $300 untuk bayar pajak. Itu kalau gaji 1.000, kalau 5.000. Jadi pajak pendapatan itu besar sekali untuk seorang pekerja offshore. Udah bekerjanya 12 jam, bekerja dengan risiko yang tinggi, pajaknya besar juga guys. Coba dibayangkan. Jadi untuk kalian yang mau kerja di offshore, kalian benar-benar harus melihat kontrak kalian ya. Sebelum kalian menandatangani kontrak, jangan dibutakan oleh kalian melihat di situ gaji kalian yang nominalnya banyak nolnya itu. Tetapi kalian juga harus membaca pajaknya berapa dan yang aku terima netnya itu berapa setiap bulan. Oke. Yang ketujuh adalah ini yang sering banget ada, ini juga alasan sebenarnya 50-50 ya. Alasan yang ketujuh ini adalah roster. Ini adalah alasan kenapa banyak orang yang tidak mau kerja di offshore dan juga alasan kenapa banyak orang senang bekerja di offshore. Jadi aku akan membahas kenapa banyak orang yang tidak senang kerja di offshore karena roster ini. Jadi kalau di onshore kita kerjanya 5 hari dalam seminggu ya. Sabtu Minggu kita relax. Tetapi kalau di offshore, sistem kerja kita itu orang menyebutnya FIFO, FIFO, fly in, fly out. Kalau diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia, terbang ke sana kemari. Jadi roster kita itu bervariasi ya, tergantung kontrak kita, tergantung kebijakan perusahaan kita masing-masing. Jadi ada yang 2 on 2 off, itu artinya 2 minggu kerja di offshore, 2 minggu liburan. Ada yang 3 on 3 off, 3 minggu bekerja, 3 minggu libur. Itu roster aku ya. Roster aku dulu pernah 2 on 4 off. Jadi 2 minggu kerja, 4 minggu libur dulu. Tetapi roster aku yang sekarang adalah 3 on 3 off. 3 minggu kerja, 3 minggu libur. Tetapi dengan situasi corona sekarang ini, aku baru dengar karena aku belum pergi bekerja. Aku selama ini lagi standby ya. Terakhir aku pulang dari offshore itu bulan awal November aku kembali dari offshore. November, Desember, sekarang udah Januari, jadi udah hampir 3 bulan aku belum pergi ke sana. Katanya udah ada roster baru ya, roster aku. Mungkin 6 on 2 off. Aku juga belum tahu. 6 on ini maksudnya plus karantina di hotel. Tetapi di lautnya, di offshore-nya aku tetap bekerja selama 3 minggu. Cuma aku harus menjalani karantina seminggu sebelum pergi kerja ke offshore. Dan katanya, kalau sebelumnya sih kita waktu balik dari offshore kita nggak perlu karantina. Tapi katanya yang aku dengar sekarang balik dari offshore kita harus karantina 2 minggu. Jadi 3 minggu ini untuk dipakai untuk karantina dan kita kerja 3 minggu di sana. Dan katanya yang aku dengar akan ada liburannya cuma 2 minggu. Which is sangat sucks sekali ya. Tapi aku juga belum tahu. Dan ya kembali lagi, jadwal fly in fly out kita itu berbeda-beda. Ada yang kayak aku bilang tadi 2 minggu on 2 minggu off, 3 on 3 off, 4 on 4 off, atau ada juga yang 5 on 5 off. Jadi 5 minggu bekerja, 5 minggu liburan. Ini khususnya untuk teman-teman aku yang di offshore itu yang datangnya dari jauh ya, kayak dari England atau dari South Africa. Mereka jadwalnya 5 minggu kerja, 5 minggu off. Dan kayak aku bilang di sesi jam kerja tadi, jadi kalau misalnya kayak aku, jadwal aku 3 minggu bekerja, 3 minggu off. Jadi 3 minggu yang aku bekerja itu di offshore, itu setiap hari. Jadi 12 jam setiap hari selama 21 hari. Ini cukup berat ya untuk orang-orang yang tidak tahan bekerja di lokasi kerja yang seperti offshore. Karena
kalau kalian bekerja di onshore, habis kerja bisa makan dulu di mana gitu kan. Kalau gajian habis kerja pasti nggak makan di rumah, makan dulu kemana, jalan dulu. Atau pas kalau aku dulu kerja di onshore itu kalau makan siang tuh pasti habis makan kita jalan dulu, shopping walaupun cuma window shopping ya. Tapi di offshore itu nggak ada, semua itu nggak ada privilege itu. Jadi kita di tengah lautan, yang kita lihat ya laut, yang kita lihat ya orang memakai orange. Jadi ini cukup berat, makanya kenapa aku bilang banyak orang yang memilih tidak bekerja di offshore karena roster ini. Which lead us to number 8, yaitu duka orang yang bekerja di offshore adalah karena roster ini membuat kita tidak selalu ada untuk keluarga kita. Kadang tuh roster kita pas ulang tahun orang tua, salah satu orang tua, ayah atau ibu kita lagi kerja, kita nggak bisa merayakan dengan mereka. Kalau yang udah berkeluarga, kadang istrinya pas mau melahirkan, dia rosternya pas lagi di offshore. Walaupun kalau istri melahirkan bisa langsung dipulangkan ya, tetapi kan itu kan butuh proses. Jadi kita tidak selalu ada untuk keluarga kita. Dan aku awal-awal aku bekerja di offshore, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu nggak ada masalah ya. Tetapi tahun keempat, aku waktu itu di awal tahun 2020 ini, aku ada kejadian yang membuat aku tuh kayak serba salah, dilema yang apa ya. Jadi waktu itu aku lagi liburan ya di rumah, udah pas hari terakhir nih. Aku waktu itu udah pas mau berangkat ke offshore. Jadi aku dijemput jam 5.30 ya oleh mobil perusahaan untuk ke heliport, untuk naik ke helikopter. Nah, waktu itu pas malamnya kita lagi tidur, ponakan aku tuh sakit. Nah, sakitnya tuh yang waktu tuh mungkin kayak waktu tuh dia lambung ya. Dan dia tuh udah muntah-muntah. Nah, dari jam 12 malam kita udah bangun, buatin teh hangat buat dia supaya menghentikan muntahnya itu. Gak lama kemudian dia bangun lagi, dia muntah lagi guys. Pokoknya bangun berkali-kali dan dia muntah. Dan waktu itu aku udah yang aduh ini gimana nih, ponakan aku sakit. Karena aku sama ponakan itu, kalau kalian sering nonton vlog aku pasti kalian lihat betapa dekatnya aku sama ponakan aku. Jadi aku tuh sayang banget sama dia karena ponakan aku tuh baru satu ya. Jadi waktu itu aku nih harus dijemput nih jam 5.20 nih. Dan waktu kita nggak bisa tidur karena sedih ya melihat anak sekecil itu. Waktu itu dia baru berumur 2 tahun guys. Jadi aku tuh yang udah aduh gimana nih, aku pergi gak ya. Aku tuh mikirnya kalau aku minta izin pasti aku nggak bakalan dikasih. Karena yang jadi prioritas yang bisa membuat kamu itu minta izin cuma orang tua kandung atau pasangan kamu bagi yang sudah menikah atau anak kandung. Dan keponakan di situ nggak ada dalam daftar prioritas orang-orang yang bisa membuat kamu bolos kerja atau bukan bolos, izin kerja gitu kan. Jadi aku tuh udah mikir aduh, sementara aku udah tahu pasti kalau aku minta izin pasti nggak bakalan dikasih. Sementara nih keponakan aku tuh udah muntah-muntah kayak gitu dan dia udah kalau orang muntah-muntah kan kehilangan banyak cairan ya, dan kita melihat dia tuh udah kayak lemas gitu, anak umur 2 tahun guys. Jadi waktu itu aku tuh yang udah sedih banget, ya ampun gimana nih ponakan aku sakit, aku harus pergi kerja. Dan aku tuh waktu itu udah nggak tidur, aku cuma nemenin dia. Dan pas udah sekitar jam 4 aku terpaksa mandi ya, karena aku tahu kalau aku minta izin nggak bakalan dikasih. Dan juga kalau aku minta izin pun di saat udah detik-detik terakhir aku mau berangkat gitu, aku tuh mikirnya gini, kalau dilihat dari sisi profesionalisme ya, untuk memberangkatkan seseorang dari onshore ke offshore, kalau manifest kita udah keluar, itu artinya perusahaan udah membayar semua biaya untuk kita berangkat ke offshore. Dari awal, mulai dari kamu menginjakan kaki kamu dan duduk di kursi di dalam mobil yang menjemput kamu, itu perusahaan sudah membayar asuransi kamu. Dan kita pergi ke heliport,
Di situ minum, makan, minum kopi, itu perusahaan bayar per orangnya. Terus satu seat kamu, seat atau tempat duduk kamu di helikopter itu juga dibayar oleh perusahaan. Dan untuk kamu pergi ke offshore, di situ kan ada akomodasi. Kalau nama kamu sudah ada di manifest, berarti kamu sudah siap berangkat. Kesehatan kamu sudah dicek, kamu fit for work, kamu siap, kamu sehat untuk berangkat kerja di offshore. Dan kamar kamu di offshore itu juga dibayarkan per orang. Jadi aku tuh pikir ini detik-detik aku mau berangkat dan tiba-tiba aku cancel. Kalau misalnya anak kandung itu memang perusahaan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus cancel kalau anaknya sakit. Walaupun semua biaya yang sudah aku sebutkan tadi sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi kalau anak atau orang tua atau pasangan kamu, pasti kamu tidak akan berangkat. Tetapi ini kan ponakan ya. Jadi dengan sangat sedih hati aku mandi dan aku bersiap, dan waktu itu selagi menunggu mobil dan aku cuma melihat ponakan aku tidur dengan sangat lemasnya dia dan pucat. Aku yang udah, sebelum aku pergi aku cuma melihat dia, dan ketika aku ditelepon bahwa mobilnya udah di depan, sebelum aku keluar dari rumah, aku melihat dia lagi dan aduh tuh kan emosional kan. Aku melihat dia dan aku tuh sedih banget guys. Dan iya, waktu aku naik ke mobil dan aku duduk, itu kan waktu itu masih subuh ya, jam 5 pagi, 5:20, waktu itu masih gelap ya. Aku duduk di kursi di dalam mobil jemputan aku tuh, aku nangis guys, karena aku keluar dari rumah dan dia tidur pucat, lemas, dan aku tuh merasa bersalah banget. Maksudnya kalau aku di situ kan aku bisa setidaknya tahu gitu loh, maksudnya melihat aku juga bisa membantu atau memberikan comfort ya. Tetapi waktu itu aku harus pergi dan aku tuh nangis di dalam mobil tuh, aku nangis, stres banget. Itu pengalaman pertama yang paling berat buat aku bekerja di offshore. Dan akhirnya dengan terpaksa aku harus pergi, dan ketika aku sampai di heliport, aku masuk karena kan aku nggak mau teman-teman tahu kalau aku nangis, dan juga kalau kita nangis kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh kita berangkat ke offshore. Kalau kita mental kita nggak siap, kita lagi stres atau apa, itu kan nggak boleh kerja di offshore dan kita akan mendapatkan teguran. Dan akhirnya aku nggak mau teman-teman aku lihat, aku juga nggak mau bagian logistik, staff logistik lihat. Jadi waktu itu aku masuk ke dalam toilet itu dan aku duduk menangis sepuas-puasnya, dan aku berdoa, aku minta perlindungan, aku minta kesembuhan buat ponakan aku. Soalnya waktu itu yang ada di rumah cuma adik aku yang cewek, mamanya ponakan aku, terus papa aku dan adik aku yang cowok. Jadi aku tuh karena ponakan aku tuh nggak sakit aja dia tuh udah nggak suka makan, apalagi dia sakit kan. Jadi aku tuh udah kepikiran ponakan aku, kesehatan ponakan aku yang nggak bisa ada di situ, dan aku juga kepikiran adik aku ini juga pasti bakalan ribet ya ngurusin anak sendirian. Kalau aku ada di situ kan setidaknya sesama perempuan kan, kita bisa lebih tahu lah mengurus anak yang sakit daripada adik cowok aku dan papa aku kan. Ya pokoknya intinya aku sedih banget waktu itu. Aku marah, cuma marahnya ke siapa gitu loh. Maksudnya kenapa ini sakit pas aku mau berangkat, dan kenapa aku nggak ada di situ saat dia sakit dan dia lemah gitu loh. Jadi ya, dan kemudian aku naik ke helikopter dan berangkat ke offshore. Ya, itu pengalaman aku yang sampai saat ini tuh paling berat. Setelah itu sih ada lagi ya pengalaman pas papa aku sakit. Cuma waktu itu aku agak tenang karena ini kan orang tua. Jadi aku sewaktu-waktu aku bisa aja minta izin, dan aku juga bisa langsung, walaupun istilahnya kalau nggak ada jadwal helikopter. Karena di sana, di offshore ini yang di Timor Leste, seminggu 3 kali ya helikopternya, itu hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Dan itu helikopter yang untuk transportasi pekerja dari darat ke laut dan dari laut pulang ke darat. Tetapi kita juga ada emergency
chopper atau helikopter untuk keadaan darurat. Jika ada yang sakit atau ada kasus yang kayak aku waktu itu, kalau papa aku sakit, aku helikopter itu walaupun nggak ada jadwal helikopter, dia bisa saja kapan saja, jam berapapun dia bisa pergi ke offshore dan mengangkut aku untuk pulang ke rumah. Jadi ini tidak seberat ketika ponakan aku sakit. Tetapi waktu itu ya, waktu papa aku sakit, aku akhirnya tidak jadi pulang karena ternyata tidak dirawat di rumah sakit juga, dan sakitnya juga yang nggak parah ya. So ya, jadi mungkin tips dari aku buat kalian-kalian yang sudah berumah tangga, yang suaminya bekerja atau istrinya bekerja di offshore, kalian bisa ikut membantu atau ikut bekerja sama atau mendukung keluarga kalian yang bekerja di offshore ini dengan menjaga diri kalian. Kalau mereka sedang bertugas di offshore, please sebisa mungkin jaga diri kalian supaya jangan sakit, jangan kalau berkendara ya hati-hati, jangan sampai ada kecelakaan. Jadi kerjasamanya, dukungan kalian tuh bisa dilakukan dengan cara menjaga diri kalian, menjaga anak-anak kalian supaya jangan sakit atau apa. Tapi kalau pun sakit itu sesuatu yang sudah tidak bisa terelakkan lagi ya. Kalau sakit ya sakit gitu. Tapi ya setidaknya ada usahalah untuk menjaga diri dan tidak jatuh sakit ketika keluarga kalian sedang bekerja di offshore gitu. So ya itu, aku pikir itu aja duka seorang pekerja offshore. Kalau kalian pekerja offshore yang mau menambahkan, kalian bisa menuliskan di komentar, karena netizen sekarang itu kan membuka sebuah video yang dilihat itu bukan pasti komentarnya duluan ya. Jadi bisa kalian tambahkan di situ. Dan juga kayaknya aku akan mengakhiri video aku di sini aja ya, karena kayaknya durasinya sudah terlalu lama. Aku akan menaruh enaknya kerja di offshore itu untuk video yang part kedua ya, biar nggak usah kelamaan. So stay tune, tunggu part keduanya. Kira-kira setelah semua duka, semua risiko, jadwal, dan teks yang besar, kenapa masih banyak orang yang mau atau bisa dikatakan berebut untuk bekerja di offshore? Lihat pembahasannya di video aku yang berikutnya. Terima kasih udah menonton dan bye-bye.